Mereka teriak-teriak soal demokrasi tapi lupa bahwa mereka sendiri loh yang paling anti terhadap demokrasi ketika kepentingan mereka terganggu. Fakta, jelas. Coba kita perhatikan pemirsa bagaimana PDIP itu memperlakukan siapa saja yang berseberangan dengan mereka. Merah Jokowi, ya kan? Dihabisi habis-habisan dengan fitnah dan tuduhan yang sangat tidak mendasar sama sekali. Merah Anies dituduh sebagai politisi identitas hanya karena berbeda pandangan dengan PDIP. Merah Prabowo lagi dihina habis-habisan meski akhirnya mereka sendiri yang pernah melamarnya. Merah SBY diperlakukan secara terbuka hanya karena berbeda jalur politik. Ya seperti itulah PDIP. Oke, kembali lagi bersama saya di Movieland. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama mirsa pada konten kali ini, di mana PDIP menuju jurang kehancuran. Fitnah terhadap Pak Jokowi ternyata berbuah karma. Kalau ada satu hal yang pasti dalam politik, itu adalah hukum sebab akibat. Dan kini hukum itu sedang berjalan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau yang kita kenal dengan PDIP. Partai yang dulu begitu dikdaya kini malah terjebak dalam skenario kehancuran yang mereka buat sendiri. Fitnah demi fitnah yang mereka lemparkan ke Presiden Joko Widodo kini sudah mulai memakan tuannya sendiri. Dari mulai isu 3 periode, pelemahan KPK, bansos, hingga tuduhan kriminalisasi kader mereka. Semuanya hanya propaganda murahan tanpa bukti yang akhirnya terpental oleh logika publik. Jokowi yang dulu dikenal kalem, ya kan, dan lebih memilih diam, kini akhirnya berubah. Ia mulai melawan. Ada peribahasa Jawa, alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan tapi pasti. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Selama ini beliau memilih untuk menahan diri. Tapi saat serangan terhadap dirinya semakin brutal dan tidak masuk akal. Ia pun akhirnya buka suara. Kata Pak Jokowi, saya sudah diam ketika difitnah, dicela, dijelek-jelekin, dimaki. Saya terus mengalah, kata Pak Jokowi. Tapi kesabaran saya ada batasnya. Jokowi mengucapkan ini bukan tanpa alasan. Sebab fitnah yang diserahkan atau yang diarahkan kepadanya sudah sangat kelewatan sekali. Terakhir, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menuduh bahwa Jokowi mengirim utusan untuk meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto diberhentikan. Sebuah tuduhan yang langsung dibantah oleh Jokowi dengan nada geram yang sangat geram sekali pemirsa. Bayangkan, seorang mantan presiden yang telah berjasa besar bagi partai itu justru malah diperlakukan seperti musuh nomor 1. Apakah ini masuk akal? Ya kalau mau kita bicara jujur, pertarungan antara Jokowi dan PDIP sebenarnya adalah pertarungan antara Jokowi dengan Megawati. 2 kutub kepemimpinan yang sangat jelas berbeda. Jokowi adalah pemimpin yang bekerja dengan fakta dan data. Tidak banyak bicara, tapi nyata. Sementara Megawati, retorika dan simbolisme lebih banyak dimainkan. Konflik ini semakin terlihat saat Pilpres 2024 kemarin. Megawati dengan penuh percaya, ya kan, dengan dirinya mencalonkan Ganjar Pranowo. Ya berharap beliau bisa mengulang keajaiban 2014 saat Jokowi menang. Tapi dia lupa, Jokowi menang bukan karena PDIP semata, melainkan karena rakyat menghendakinya. Jokowi sendiri lebih condong mendukung Prabowo Subianto. Inilah yang membuat Megawati itu murka. Jokowi dicap sebagai pengkhianat. Padahal kalau bicara pengkhianatan, justru PDIP yang pertama kali menyingkirkan Jokowi dari lingkaran mereka. Ya kita bisa lihat saja pemirsa bagaimana saat Megawati itu mengumumkan, ya kan, wakil dari Mas Ganjar, yaitu Pak Mahfud MD, di mana Jokowi itu tidak diajak bicara, tidak dilibatkan pada rapat tersebut. Jokowi seperti diusir dari rumah yang pernah dia bangun sendiri. Dan dari situlah hubungan Jokowi dan PDIP resmi pecah. Pada akhirnya politik adalah tentang siapa yang lebih dekat dengan rakyat. Dan di titik ini Jokowi masih unggul jauh dibandingkan PDIP. Jokowi tidak sempurna, iya memang.
Tapi rakyat bisa melihat bahwa beliau sangat bekerja keras, termasuk infrastruktur, pembangunan, ekonomi, semuanya nyata. Nah, sementara PDIP, mereka terlalu sibuk mencaci Jokowi sampai lupa memperbaiki diri. Kini fitnah yang mereka sebarkan mulai berbalik arah. Apa yang mereka tanam, itulah yang mereka tuai. Seperti kata Jokowi, biar waktu yang menjawab. Nah, sekarang kita lihat fakta di lapangan. PDIP semakin kehilangan arah. Mereka panik. Mereka mulai menembak ke segala arah. Berharap ada yang kena. Nah, tapi masalahnya rakyat sudah cerdas. Dulu mungkin mereka bisa menutupi manuver politiknya dengan dalih memperjuangkan rakyat. Tapi kini, semua kebohongan mereka terungkap satu persatu. Oh, sampai kapan? Oh, sampai kapan PDIP itu terus memainkan peran sebagai korban? Oh, sampai kapan mereka menyalahkan Jokowi atas kegagalan mereka sendiri? Selama ini Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang sangat santun, mengutamakan kerja nyata daripada sekedar berbicara besar. Tapi justru karena itu PDIP menganggapnya sebagai sosok yang lemah dan bisa dipermainkan. Mereka pikir Jokowi akan terus diam meskipun difitnah habis-habisan. Tapi mereka lupa bahwa Jokowi itu bukan orang yang bisa ditekan begitu saja. Kesabarannya ada batasnya. Dan sekarang batas itu sudah dilewati. Jokowi tidak lagi diam per hari ini. Dia mulai membalas satu persatu. Tetapi bukan dengan fitnah loh. Bukan dengan provokasi murahan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang kita kenal dengan PDIP. Tidak. Pak Jokowi tidak melakukan semacam seperti itu. Tapi dengan langkah-langkah strategis yang membuat lawan-lawannya itu kebingungan. Kita bisa lihat lah ya bagaimana Jokowi itu secara perlahan membangun kekuatan di luar PDIP. Mulai dari mendorong Mas Gibran sebagai cawapres, ya kan? Memberikan panggung bagi Prabowo Subianto hingga memperkuat dukungan dari partai-partai lain. Semua ini dilakukan dengan rapi dan tanpa perlu gaduh. Sementara itu, apa yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Mereka malah sibuk menebar isu dan fitnah. Mereka teriak-teriak soal demokrasi tapi lupa bahwa mereka sendiri loh yang paling anti terhadap demokrasi ketika kepentingan mereka terganggu. Fakta. Jelas. Coba kita perhatikan pemirsa bagaimana PDIP itu memperlakukan siapa saja yang berseberangan dengan mereka. Merah Jokowi, ya kan? Dihabisi habis-habisan dengan fitnah dan tuduhan yang sangat tidak mendasar sama sekali. Merah Anies dituduh sebagai politisi identitas hanya karena berbeda pandangan dengan PDIP. Merah Prabowo lagi dihina habis-habisan meski akhirnya mereka sendiri yang pernah melamarnya. Merah SBY diperlakukan secara terbuka hanya karena berbeda jalur politik. Ya seperti itulah PDIP. PDIP selalu merasa sebagai pemilik sah demokrasi di Indonesia. Mereka menganggap siapapun yang berbeda pandangan dengan PDIP itu adalah musuh bagi mereka. Ya sayangnya tetapi rakyat itu tidak bodoh. Kita bisa melihat sendiri bagaimana PDIP itu selalu bermain sebagai korban. Padahal mereka sendiri yang selama ini menekan pihak lain. Lalu sekarang ketika mereka mulai kehilangan pengaruh, mereka sudah mulai panik. Mereka mulai menyerang Pak Jokowi dan menyalahkan segala kegagalan mereka kepada beliau. Sekarang kita lihat bagaimana kasus Hasto Kristianto yang menjadi bumerang bagi PDIP. Sejak awal mereka berusaha menggiring opini bahwa ini adalah kriminalisasi. Kan begitu pemirsa? Tapi apakah mereka bisa membuktikan bahwa Hasto itu benar-benar bersih? Jelas tidak. Ya kalau mereka tidak bersalah, kenapa panik kan begitu? Kenapa berusaha membangun narasi seolah-olah ini adalah konspirasi? Sebaliknya, Jokowi tidak pernah melakukan hal semacam seperti itu. Sama sekali tidak pernah. Ketika ada kasus korupsi di kabinetnya, beliau langsung tegas.
Siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab. Nah, itulah kalau Pak Jokowi menurut saya. Tidak ada drama, tidak ada main visiting card seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, ini membuktikan suatu hal, PDIP takut. Mereka takut jika satu persatu kadernya mulai terseret kasus hukum, maka akan semakin banyak kebusukan yang terungkap. Kan begitu. Dan kenyataannya rakyat tidak lagi tertarik dengan drama mereka. Pertanyaan terbesar saat ini, apa yang bisa dilakukan oleh PDIP tanpa Jokowi? Ya, kita lihat saja bagaimana elektabilitas mereka merosot drastis. Tanpa Jokowi, PDIP kehilangan magnetnya. Mereka kehilangan daya tarik bagi pemilih yang selama ini percaya pada kerja nyata Jokowi. Ganjar Pranowo sudah terbukti gagal total. Tidak bisa menang meski sudah didukung penuh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga tentunya oleh Ibu Megawati. Hasto Kristianto kini justru menjadi beban bagi partai. Megawati sendiri sudah kehilangan pengaruh di kalangan pemilih muda. Tanpa Jokowi, PDIP hanyalah partai tua yang masih terjebak dalam nostalgia masa lalu. Mereka gagal membaca perubahan zaman. Mereka masih berpikir bahwa politik bisa dimainkan dengan cara yang lama atau dengan cara lama. Ya contohnya seperti pencitraan, sok bela rakyat, sok paling demokrasi. Itu sudah basi. Masyarakat sekarang bicara fakta. Paham? Mari kita bongkar, kata Denny Siregar, dan salam demokrasi dan salam NKRI.